Kenalin dulu nih, nama saya Falima Darta. Dan pada episode kali ini kita bakal bincang-bincang tipis tentang kepemimpinan Presiden Jokowi serta dampak dari pembangunan infrastruktur terutama jalan tol yang sudah beliau lakukan. Dan untuk hari ini saya ditemani oleh 3 teman saya. Silakan perkenalkan diri kakak-kakak. Perkenalkan, nama saya Laila Tumafiro. Saya Eka Dimandija. Saya Zulfa Ma'arif. Oke, langsung aja kita mulai saja topik pertama kita, yaitu kepemimpinan Jokowi. Oke, langsung aja kita mulai pada topik pertama kita, yaitu tentang kepemimpinan Jokowi. Menurut kalian gimana sih gaya kepemimpinan Jokowi selama masa jabatannya? Menurut pandangan saya, Jokowi ini memiliki gaya kepemimpinan yang unik dan berbeda. Beliau dikenal sebagai kaya yang membumi dan merakyat. Salah satu ciri yang dimiliki Bapak Jokowi yakni belusukan, yang dimana beliau sering mengunjungi secara mendadak ke tempat-tempat di daerah masyarakat tersebut karena beliau ingin memastikan kondisi masyarakatnya. Hal ini memberi kesan bahwa beliau benar-benar peduli kepada masyarakatnya. Menurut Kak Lala, pendekatan ini tuh efektif gak sih untuk menjalankan pemerintahan? Menurut saya, pendekatan ini memang berhasil untuk mendekatkan Bapak Jokowi kepada masyarakatnya karena membuatnya lebih mudah untuk memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Namun di sisi lain ada kritikan metode bahwa hal ini tidak selalu diterjemahkan dalam kebijakan yang efektif. Meski begitu, gaya kepemimpinan ini tetap berhasil untuk menciptakan citra seorang pemimpin yang peduli dan bekerja keras. Wih, keren banget nih jawaban dari Kak Lala. Sebelumnya terima kasih ya. Sekarang kita beralih ke topik yang kedua, yaitu pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol. Bisa Kak Reva jelasin nggak tentang bagaimana sih perkembangan pembangunan jalan tol di era Pak Jokowi ini? Jadi sejak Pak Jokowi menjabat sebagai presiden ini, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama di pemerintahnya. Salah satu yang paling menonjol itu pembangunan jalan tol. Jadi sepanjang jalan tol yang dibangun itu meningkat secara signifikan. Contohnya proyek tol Trans Jawa dan Trans Sumatera itu. Yang dimana proyek tol tersebut itu telah mempercepat konektivitas antar daerah, mempersingkat waktu tempuh dan juga menurunkan biaya logistik. Apa ada dampak langsung nggak sih Kak dari pembangunan jalan tol ini bagi masyarakat dan ekonominya? Tentu pastinya ada dampak itu, dan dampaknya itu sangat besar. Secara ekonomi, pembangunan jalan tol itu meningkatkan efisiensi distribusi barang, menurunkan biaya logistik, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dan bagi masyarakat, aksesibilitas meningkat, perjalanan menjadi cepat, mudah, dan nyaman. Hal itu juga membuka peluang investasi baru di berbagai daerah yang sebelumnya sulit banget dijangkau. Oke, kali ini pertanyaan buat Kak Zulfa ya. Apa ada tantangan atau kritik gak sih Kak terkait proyek-proyek infrastruktur ini? Tentu saja ada. Nah, salah satunya tantangan terbesar adalah pembebasan lahan yang seringkali memakan waktu dan biaya. Selain itu ada kritik mengenai kualitas beberapa proyek yang dinilai kurang baik dan pengerjaannya lambat. Namun secara keseluruhan manfaat terhadap proyek ini cukup signifikan. Oh, jadi dari pembangunan ini tetap ada ya Kak dampak positif dan negatifnya. Terima kasih ya Kak Reva dan Kak Zulfa. Sebelum kita akhiri, gimana sih pandangan kalian mengenai perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di pembangunan ini? Kalau menurut saya, pembangunan infrastruktur di era Jokowi ini membawa perubahan besar baik secara sosial maupun ekonomi. Untuk perubahan secara sosial dapat kita lihat dari masyarakat di daerah yang sebelumnya terisolasi, kini memiliki akses yang lebih baik ke layanan pendidikan, kesehatan, dan publik. Kalau secara ekonominya,
Demikianlah episode kali ini. Sampai jumpa.